Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Renhat Barus dengan 3 digit NIM terakhir 081 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada video ini saya akan melanjutkan perjalanan kita dalam mempelajari materi algoritma dan pemrograman. Dalam 2 video sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai dasar algoritma dan pemrograman dan juga beberapa materi pengantar seperti operasi, tipe data, dan juga variabel. Pada pertemuan atau video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu materi kondisional ataupun percabangan, yang akan diselingi dengan materi sebelumnya yaitu mengenai tipe data, terutama tipe data boolean, dan nanti di akhir saya akan menjelaskan mengenai flowchart ataupun diagram alur. Tanpa berlama-lama, mari saja kita langsung masuk ke materinya. Baik, yang pertama, kondisional itu jika diartikan dalam satu kalimat, kondisional merupakan percabangan sederhana dari sebuah program yang ada. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai kondisional, perlu diingat ada satu materi yang penting yaitu mengenai tipe data, terutama di tipe data boolean. Jadi, boolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki 2 nilai, yaitu true ataupun false. Boolean ini digunakan untuk mengendalikan flow atau alur dan keputusan dalam program itu sendiri. Dan boolean juga berfungsi dalam pernyataan kondisional dan juga operasi logika yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Fungsi boolean itu yang pertama adalah untuk mengambil keputusan. Boolean akan menentukan path ataupun tujuan mana yang akan diikuti program berdasarkan kondisi yang bernilai true ataupun false. Yang kedua, boolean juga dapat menjadi operasi logika, yang dimana boolean memungkinkan operasi logika seperti AND, OR, dan juga NOT. Nah, operasi ini itu digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi boolean. Yang ketiga, fungsi boolean itu adalah untuk menguji kondisi. Biasanya programmer itu menguji apakah suatu kondisi sudah terpenuhi ataupun tidak menggunakan tipe data boolean ini. Yang keempat, untuk mengendalikan program flow, yang dimana pengendalian program flow-nya itu adalah pengendalian loop ataupun iterasi. Nah, perulangan loop baik itu while ataupun for biasanya itu menggunakan kondisi boolean untuk menentukan kapan loop itu harus berhenti. Dan fungsi boolean terakhir adalah untuk merepresentasikan status, baik itu on off, ya atau tidak, dan juga aktif ataupun tidak aktif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai topik utama kita mengenai kondisional ataupun percabangan. Oke. Kondisional itu adalah istilah untuk menggambarkan alur program yang bisa bercabang. Nah, pada flowchart atau diagram alur, logika itu digambarkan dalam bentuk cabang yang bisa diartikan jika A maka B. Seperti teman-teman dapat lihat di sini, terdapat 2 gambar. Yang pertama memiliki gambar yang kiri, yang dimana dalam kondisi itu yang pertama pasti ada pernyataan ataupun statement. Kemudian diarahkan ke bagian decision, yaitu kondisi itu sendiri. Nah, kemudian kondisi ini akan bercabang. Jika dia true, maka akan dieksekusi kode apa? Jika dia false, akan dieksekusi dengan kode yang berbeda. Oke. Nah, selain percabangan, struktur kondisional juga dapat dikatakan control flow, decision, kondisional, struktur if, dan juga sebagainya. Percabangan itu sendiri juga mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang diberikan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai struktur percabangan if, yang dimana struktur percabangan if ini adalah struktur yang digunakan ketika terdapat hanya satu pilihan keputusan saja. Contoh analogi ataupun bukti konkretnya adalah jika kita tidak lulus dalam ujian, maka kita akan ikut remedi ataupun remedial. Sedangkan jika kita lulus, kita tidak perlu mengikuti remedi atau remedial itu sendiri. Dapat dilihat di sini ada persegi panjang berwarna biru yang dimana ini merupakan statement atau pernyataannya. Kita akan melaksanakan ujian dan di sini ada kondisi yang menanyakan apakah kita lulus atau tidak. Jika tidak, kita akan
mengikuti remedi, dan jika lulus kita akan naik kelas. Begitu. Oke. Flowchart tadi dapat kita implementasikan dalam bahasa pemrograman Python, seperti pada gambar yang tersedia di layar. Di sini saya memiliki variabel bernama ujian, yang dimana di sini akan menampung inputan dari user, apakah dia itu lulus ujian ataupun tidak. Nah, di sini dikarenakan kita masih membahas mengenai struktur percabangan if, jadi di sini saya mengetikkan kode if ujian sama dengan dia, maka dia akan mencetak naik kelas. Nah, di sini kita itu menggunakan operator relasi sama dengan 2 kali, yang dimana fungsinya itu untuk membandingkan isi variabel ujian. Jika isi variabel ujian itu ya, maka program akan mencetak naik kelas. Nah, biasanya itu diwajibkan penulisan blok kondisional, baik itu if dan selanjutnya, harus diberi indentasi tab atau spasi 2 kali. Yang dimana di sini ada fungsi kondisional if, kemudian baris kode yang akan dieksekusi itu harus menjorok sebanyak 1 kali tab ataupun spasi 2 kali. Oke, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, indentasi haruslah penting dalam bahasa pemrograman Python, terutama dalam menuliskan kondisional. Nah, gambar pertama ini merupakan penulisan indentasi yang salah ya teman-teman, dikarenakan baris kedua ini tidak ada menjorok ke kanannya. Sedangkan penulisan indentasi yang benar harus menjorok ke kanan, agar program dapat dieksekusi dan tidak mengalami error. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai struktur percabangan if-else. Nah, kalau sebelumnya struktur percabangan if itu digunakan terdapat satu pilihan keputusan saja, sedangkan untuk struktur percabangan if-else itu digunakan saat terdapat 2 pilihan keputusan. Nah, di sini contoh analoginya adalah jika umur lebih dari atau sama dengan 18, maka dapat membuat SIM. Sedangkan di bawah umur 18 tahun tidak dapat membuat SIM. Oke, di sini terdapat berbentuk oval, yang dimana di sini merupakan menandakan jalannya program, bertuliskan mulai. Kemudian di sini ada jajar genjang, yang dimana di sini itu akan menerima inputan berupa umur. Kemudian di sini adalah kondisional itu sendiri, yang dimana di sini program akan menanyakan atau mengecek inputan kita itu nilainya berapa. Jika umur yang kita inputkan itu lebih dari ataupun sama dengan 18, maka kita boleh membuat SIM, yang dimana di sini mengarah ke arah kanan ke persegi panjang berwarna hijau ini. Dan jika kita menginputkan umur di bawah 18, maka kita tidak diperbolehkan untuk membuat SIM. Oleh karena itu, program akan selesai di detik itu saja. Nah, di sini merupakan implementasi dalam bahasa pemrograman Python-nya. Di sini saya memiliki variabel bernama umur dengan fungsi input bertipe data integer yang menanyakan berapa umur kamu. Jika kita menginputkan nilai lebih dari ataupun sama dengan 18, maka program akan mencetak kamu boleh membuat SIM, dan program akan selesai di sini. Jika kita menginputkan nilai lain yang lebih kecil daripada 18, maka program tidak akan mencetak bagian kamu boleh membuat SIM, namun program akan mencetak bagian kamu belum boleh membuat SIM. Oke, nah ini itu merupakan salah satu implementasi struktur percabangan if-else, yang dimana selain blok if itu juga terdapat blok else yang akan dieksekusi apabila kondisi umurnya itu kurang dari 18 ataupun kondisinya false. Oke, yang ketiga ada tambahan nih, yaitu mengenai struktur percabangan if, elif, ataupun else. Nah, elif ini itu bisa diartikan sebagai else if ya teman-teman. Nah, percabangan ini itu digunakan saat terdapat lebih dari 2 pilihan keputusan. Jika struktur percabangan if itu digunakan pada saat satu pilihan, else itu saat 2 pilihan. Nah, elif ini atau else if ini akan digunakan saat kondisinya itu lebih dari 2 pilihan keputusan. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kata kunci elif itu artinya else if, yang dimana fungsinya itu membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Jika begini maka ini, jika tidak begitu maka itu, dan jika tidak keduanya, pokoknya gitu deh. Nah,
Oke, di sini ada contoh kasusnya, yang dimana di sini saya sudah membuat flowchart dan juga implementasi kode program Python-nya. Jadi sederhananya ini flowchart ataupun kode bahasa pemrograman Python menentukan nilai ataupun grade berupa abjad A, B, C, D, E berdasarkan rentang nilai yang kita inputkan. Di sini kita akan memulai program, lalu program akan menanyakan atau meminta kita untuk menginputkan nilai, dan kita akan lanjut ke bagian programnya itu sendiri. Bisa dilihat di sini, jika nilai lebih dari ataupun sama dengan 90 dan dia bernilai true, maka grade ataupun nilai kita dalam huruf itu adalah A. Jika nilai tidak lebih dari ataupun sama dengan 90 ataupun dikatakan false, maka dia akan melanjutkan ke kondisi selanjutnya ataupun di bawahnya, yaitu jika nilai lebih dari ataupun sama dengan 80 dan jika dia bernilai true maka kita akan mendapatkan B, dan jika kita false akan dicek ke kondisi seterusnya selanjutnya sampai di yang terakhir, yaitu jika nilai kita lebih dari atau sama dengan 40 kita akan mendapatkan nilai D, dan jika tidak ada di rentang 40 sampai di atas 90 maka kita akan mendapatkan nilai E. Di sini saya sudah mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python. Oke, di sini saya memiliki variabel bernama nilai, yang dimana variabel nilai ini adalah variabel untuk menampung inputan user saat user menginputkan nilai. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada flowchart, jadi kita bacanya itu dari atas. If nilai lebih dari ataupun sama dengan 90, maka kita akan mendapatkan nilai A. Nah, jika kita tidak memenuhi kondisi yang pertama ini, maka akan diajukan atau ditujukan ke kondisi selanjutnya, yaitu jika nilai kita lebih dari ataupun sama dengan 80, kita akan mendapatkan nilai B+, dan begitu seterusnya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika kita menginputkan nilai di luar rentang 40 sampai lebih dari 90, maka kita akan mendapatkan grade E ataupun nilai E. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart ataupun diagram alur. Jadi flowchart atau diagram alur itu teman-teman sudah lihat pada slide-slide sebelumnya yang berwarna-warni yang seperti sudah saya buat. Nah, flowchart atau diagram alur itu adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Jadi flowchart ini sangat membantu sebelum kita mengeksekusi, melakukan coding ataupun melakukan proses pembuatan kode. Nah, flowchart ini digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart itu berperan penting juga dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Dan fungsi utama dari flowchart itu adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya. Oke, di sini terdapat beberapa simbol flowchart, dimulai dari flow hingga preparation. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja secara singkat. Yang dimana yang pertama itu adalah mengenai flow atau alurnya. Jadi flow ini dilambangkan dengan garis anak panah. Selanjutnya di sini ada on-page reference. Di mana on-page reference ini adalah simbol flowchart yang berfungsi untuk menghubungkan bagian terakhir dari flowchart yang kita buat walaupun dia belum selesai, dan kemudian kita akan melanjutkannya dalam satu halaman yang sama. Kita dapat menggunakan dua simbol on page reference di akhir bawah kode dan juga di kode yang barunya. Nah, jika off page reference itu berbedanya adalah jika dia di halaman yang berbeda. Sepertinya sebelumnya saya menggunakan metode yang on-page reference. Mari kita kembali ke slide sebelumnya. Oke, nah di sini saya menggunakan simbol on-page reference. Anggap saja bahwa bidang layar itu hanya sepanjang segini dan tidak mungkin saya meneruskannya ke bawah, otomatis saya melanjutkannya di sebelah kanan dengan menggunakan on-page reference. Di sini lingkaran bertulisan A dan dilanjutkan juga dengan simbol on-page reference. Lingkaran bertuliskan A juga. Jadi di sini menandakan bahwa alurnya itu dari start ke bawah dan dilanjutkan ke bagian sini.
Oke, mari kita lanjut. Oke. Selanjutnya itu adalah ada terminator, yang dimana terminator ini berbentuk seperti oval, yang dimana simbolnya itu berguna untuk menandakan awal ataupun akhir program. Biasanya itu diketikkan mulai dan selesai ataupun start dan juga finish. Selanjutnya terdapat juga simbol proses, yang dimana simbol ini itu akan menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Dan ini merupakan satu-satunya simbol yang penting dalam materi kita ini, yaitu kondisional atau biasanya disebut decision, yang dimana di sini itu simbol untuk kondisional ataupun percabangan. Dan di sini ada jajar ganjang sebagai input output dan seterusnya hingga ke preparation. Oke, selanjutnya di sini saya juga sudah memiliki kode program di Scratch menggunakan materi kita yaitu kondisional, yang dimana simpelnya program ini itu akan memerintah kita berdasarkan temperatur yang ada. Nah, jika temperaturnya kurang dari 20, maka program akan menyuruh kita untuk menyalakan pemanas atau mencetak kalimat turn the heater on. Jika tidak, maka dia akan mengecek lagi di fungsi if di dalam if itu sendiri, yaitu jika temperaturnya itu lebih dari 19,9 dan temperaturnya kurang dari 25,1, maka dia akan mencetak oke. Dan jika kisaran angkanya itu tidak ada di antara lebih dari 19,9 dan kurang dari 25,1, maka dia akan mencetak turn the cooler on atau menyuruh kita untuk menyalakan pendingin. Jadi seperti yang teman-teman lihat, blok yang saya geser ini, blok if else itu terdapat di fungsi if else yang pertama. Nah, ini itu dikatakan nested if ya teman-teman, yang dimana terdapat if dalam if. Oke, di sini saya sudah memiliki variabel bernama temperatur yang sudah kita set nilainya yaitu 26,7. Seperti yang kita ketahui bahwa 26,7 itu lebih dari 20, bukan lebih kecil dari 20. Otomatis bagian program ini tidak akan dieksekusi dan program akan mengecek kondisi ke bawahnya, yaitu masuk ke fungsi if else dalam fungsi if else yang sebelumnya. Dia akan mengecek apabila temperatur lebih dari 19,9 dan kurang dari 25,1, dia akan mencetak oke. Jika tidak, dia akan menyuruh kita untuk menyalakan pendingin. Di sini saya sudah men-set angkanya menjadi 26,7. 26,7 ini lebih besar dari 20, tidak lebih kecil dari 20. Otomatis kode ini diabaikan. Nah, untuk kode bagian ini 26,7 itu memiliki angka lebih dari 25,1. Otomatis kode ini juga tidak akan dijalankan dan dia akan menjalankan kode bagian turn the cooler on. Mari saja kita langsung coba. Oke, sesuai teman-teman. Turn the cooler on dikarenakan 26,7 itu tidak kecil dari 20 dan dia itu lebih besar dari 19,9 dan atau tapi tidak lebih kecil dari 25,1. Oke. Nah, di sini juga saya menggunakan fungsi operator N, yang dimana di sini itu fungsi operator N itu harus mengecek dua kondisinya keduanya. Jadi terdapat namanya itu variabel, maksud saya tabel hasil dari operator N. Jadi jika salah satu nilai itu bernilai true dan nilai yang lainnya itu false, maka hasilnya akan false. Dan jika kedua nilai itu adalah true ataupun kedua nilai itu adalah false, maka hasilnya akan true. Jadi untuk operator N itu nilai true akan terpenuhi jika dua kondisi itu memiliki nilai yang sama, baik itu true-true ataupun false-false. Oke. Baik, sekian untuk presentasi atau penjelasan yang Scratch. Langsung saja untuk yang pemrograman Replit. Sama saja sih sebenarnya. Di sini saya sudah mendeklarasikan variabel bernama temperatur dengan nilai 20. Dan di sini saya menggunakan fungsi if, elif, dan else. Yang pertama, menggunakan fungsi if, jika temperaturnya kurang dari 20, maka dia akan mencetak turn the heater on. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan melanjutkan kode bagian yang ini. Nah, di sini program akan mencetak apakah temperaturnya itu lebih dari sama dengan 20 dan juga temperaturnya kurang dari sama dengan 25. Nah, jika iya, maka dia akan mencetak print. Jika tidak, maka dia akan mencetak turn the cooler on atau menyuruh kita untuk menyalakan pendingin. Di sini kita coba saja. Di sini kita memiliki nilai temperatur 20, yang dimana temperatur itu tidak lebih kecil dari 20 ya teman-teman.
Kecuali kalau di sini itu dia simbolnya lebih kecil sama dengan 20, maka dia akan mengeksekusi program yang ini. Jadi di sini nilai 20 itu adalah lebih dari ataupun sama dengan 20 dan kurang dari sama dengan 25. Otomatis outputnya akan oke. Mari langsung saja kita run. Oke, sesuai ya teman-teman. Dia mengoutputkan atau mencetak oke. Kita coba lagi deh angka lain. Kita di sini akan mengubah temperaturnya, nilai temperatur itu sendiri. Kita coba saja nilai yang kurang dari 20. Otomatis kalau dibaca kan jika kurang dari 20, dia akan mengatakan atau menyuruh kita untuk menyalakan pemanas. Ini kita coba saja 18. Sebentar, kita clear dulu terminalnya. Kemudian kita run. Oke. Benar ya teman-teman, yang dimana nilai temperaturnya itu 18, kurang dari 20, otomatis program yang akan dieksekusi adalah program bagian baris kode keempat. Baik teman-teman, selanjutnya di sini juga terdapat proyek sederhana, yang dimana proyeknya itu adalah program untuk memberi informasi apakah kita itu layak untuk mengendarai kendaraan di negara-negara tertentu, dikarenakan mengingat bahwa terdapat peraturan yang berbeda untuk mengendarai kendaraan dari masing-masing negara. Jadi di sini saya akan membahasnya mengenai di Scratch dulu, kemudian nanti ada di Replit. Yang pertama untuk di Scratch, di mana di sini sudah terdapat variabel country dan juga user age untuk menyimpan inputan dari user. Dan di mana pertama program akan menanyakan di mana kita akan mengemudi terdapat 4 opsi yaitu South Africa, Meksiko, India dan juga Prancis. Dan inputan tersebut akan kita simpan ke variabel country dan juga begitu pada saat program mengatakan atau menanyakan mengenai usia kita maka akan disimpan ke variabel bernama user age. Kemudian di sini terdapat kondisi jika negara yang kita masukkan adalah South Africa, maka syaratnya itu adalah kita dapat mengemudi jika kita memiliki usia lebih dari 16 dan jika di bawah 16 maka jika di bawah 16 ataupun sama dengan 16 kita tidak bisa mengemudi. Untuk negara Meksiko kita baru bisa mengemudi di atas 17 tahun. Kita juga bisa mengemudi di atas 15 tahun tetapi harus terdapat persetujuan orang tua. Dan jika lebih dari 14 tahun kita harus didampingi orang tua dalam mengemudi kendaraan dan jika tidak terdapat kurun ataupun kisaran usia di sini kita tidak dapat mengemudi. Dan selanjutnya untuk India, di mana India itu harus memiliki usia lebih dari 17 baru bisa mengemudi. Jika masih berusia 17 ataupun di bawahnya tidak bisa mengemudi. Dan yang terakhir untuk negara Prancis harus memiliki usia di atas 17 baru bisa mengemudi dan di atas 14 dengan pengawasan orang tua. Jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, kita tidak bisa mengemudi dan jika kita menginputkan negara selain Prancis, India, Meksiko, dan juga South Africa, program akan memunculkan keterangan data is not available for this country. Oke, langsung kita demokan saja. Kita run di sini. Where do you want to drive? South Africa, Meksiko, India, or Prancis? Di sini saya akan di negara South Africa saja. Oke, kita di sini sudah memilih negara South Africa, kemudian program akan menanyakan mengenai umur kita. Nah, mengingat bahwa jika kita lebih dari 16, kita akan bisa mengemudikan kendaraan, jika tidak, maka tidak bisa mengemudikan kendaraan. Di sini kita inputkan saja misalkan 17 tahun, yang dimana 17 itu sudah lebih dari 16, otomatis outputnya adalah you can drive. Oke, benar ya teman-teman, you can drive. Misalkan kita run lagi, dan kita inputkan South Africa, dan kita menginputkan nilai di bawah 16, maka program akan mencetak you cannot drive. Misalkan 14, oke, you cannot drive katanya teman-teman. Di sini saya akan mencoba lagi di negara mungkin Meksiko saja ya teman-teman, yang terdiri dari if dalam if atau nested if yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita run saja, kita ketikkan Meksiko. Oke, how old are you? Jadi kalau peraturan di Meksiko itu kita bisa mengendarai secara bebas jika sudah lebih dari 17. Kita inputkan 18, otomatis outputnya adalah you can drive.
Oke, benar ya teman-teman. Nah, jika kita menginputkan nilai lebih dari 15 dan kurang dari 17, program akan mencetak you can drive with parental agreement atau persetujuan orang tua. Kita inputkan 16 ya teman-teman di negara Meksiko. 16, maka outputnya adalah you can drive with parental agreement. Oke, benar ya teman-teman. Dan yang terakhir, jika lebih dari 14 di bawah 17, kita harus dalam pengawasan ortu. Dan misalkan tidak ada kondisi yang terpenuhi dari ketiga kondisi ini, maka output yang dijalankan adalah you cannot drive. Kita coba, kita inputkan Meksiko, dan kita inputkan 13, you cannot drive. Selanjutnya, untuk di replit, sama aja teman-teman. Di sini saya sudah mendapatkan menuliskan penjelasan yang dimana kita itu akan membuat variabel untuk menyimpan input dari user. Di sini variabelnya adalah country yang terdiri dari 4 pilihan yaitu South Africa, Meksiko, India, dan juga Prancis. Oke, selanjutnya program juga akan program harus memiliki variabel untuk menyimpan input dari user yaitu usia user itu sendiri. Dan selebihnya adalah di sini program untuk pengkondisian. Sama seperti halnya sebelumnya di bagian Scratch, namun hanya perbedaan sintaks atau cara penulisan kode saja. Jadi dapat dilihat begini ya teman-teman, if country-nya South Africa, maka dia akan ngecek apakah usianya lebih dari atau sama dengan 17, jika iya dia akan mencetak you can drive. Jika tidak, maka you cannot drive. Dan jika user itu tidak menginputkan South Africa alias Meksiko, otomatis program ini akan diabaikan dan langsung ke bagian program bagian Meksiko itu sendiri. Yang dimana jika sudah menginputkan Meksiko dan usianya itu lebih dari sama dengan 18, program akan mencetak you can drive. Jika usianya itu lebih dari sama dengan 16, kita bisa mengendarai kendaraan dengan izin orang tua dan seterusnya begitu hingga akhir bawah ini. Dan di sini juga terdapat kondisi else, yang dimana kondisi else ini adalah kondisi yang akan dijalankan atau dieksekusi jika baris kode ini tidak ada yang terpenuhi, yaitu dapat dikatakan jika user menginputkan negara selain dari France, India, Meksiko, dan juga Afrika. Begitu dia. Oke teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari dalam video tadi. Yang dimana kita tadi sudah mempelajari mengenai boolean, kondisional, dan juga flowchart. Yang dimana boolean itu adalah tipe data yang hanya memiliki nilai true atau false. Dan kondisional itu ada terdiri dari kondisional if else, if, elif, dan juga else. Nah, yang pertama itu mengenai boolean sederhana. Di sini saya memiliki 3 baris kode untuk mengecek menggunakan kondisi apakah 50 itu sama dengan 50, apakah 50 itu lebih besar dari 100, dan apakah 20 itu tidak sama dengan 15. Mari saja langsung kita run. Oke. Di sini dapat kita lihat bahwa outputnya adalah apakah 50 sama dengan 50 itu true, 50 lebih besar dari 100 itu false, 20 itu tidak sama dengan 15 itu pernyataan yang benar. Yang dimana di sini kita menggunakan operator penugasan untuk mengeceknya. 50 apakah sama dengan 50, dia akan menghasilkan nilai true. Apakah 50 lebih besar dari 100, tentu saja tidak, maka dia akan menghasilkan false. Dan di sini kita tahu bahwa ini adalah operator yang menandakan tidak sama dengan. Bukan sama dengan ya teman-teman. Tidak sama dengan yang terdiri dari simbol tanda seru dan juga sama dengan. Yang pada umumnya kita sudah mengetahui bahwa 20 itu berbeda dengan 15. Otomatis nilainya itu adalah true. Oke. Baik. Selanjutnya di sini itu adalah mengenai operator logika yang berkaitan dengan boolean itu sendiri, yaitu yang terdiri dari logika AND, OR, dan juga NOT. Di sini kita misalkan memiliki nilai variabel A itu adalah true, nilai variabel B adalah false. Yang dimana untuk logika AND, A and B itu akan menghasilkan true jika keduanya itu true. Dan jika logika OR itu yang seperti kita ketahui bahwa OR itu memiliki arti atau dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dia akan memiliki nilai true jika salah satu nilainya itu true. Yang dimana logika not itu adalah negasi atau kebalikannya, yang dimana dia akan mengembalikan nilai itu sendiri. Mari saja langsung kita run. Oke, di sini
logika N-nya itu false, logika OR-nya true, logika NOT-nya itu false. Yang dimana di sini itu mengapa logika N-nya itu false, dikarenakan di sini terdapat dua variabel yang berbeda, salah satunya itu true dan salah satunya lagi adalah false. Yang dimana jika kita ingin true, kita harus membuatnya keduanya menjadi true. Di sini saya misalkan variabel B saya ubah menjadi true ya teman-teman, otomatis dia akan menghasilkan nilai true. Oke, di sini sudah terdapat dua variabel A dan B yang sama-sama memiliki nilai true. Otomatis jika kita run kembali, oke, dia memiliki output true ya di sini teman-teman. Dikarenakan nilainya sudah sama, yaitu true dan true. Dan jika logika OR akan bernilai true jika salah satunya true. Jika di sini kita ubah menjadi false dan false, otomatis output yang dikeluarkan adalah false dikarenakan tidak terdapat variabel yang memiliki nilai true. Yang dimana syaratnya adalah akan bernilai true jika salah satunya itu true. Oke, di sini saya juga akan membahas mengenai kondisional, yaitu kondisional if, elif, dan juga else. Di sini saya sudah memiliki variabel nilai dengan isi 75, kemudian di sini adalah fungsi pengkondisiannya. Yang pertama, if nilai lebih besar sama dengan 80, maka akan mencetak nilai Anda B. Jika nilainya lebih besar sama dengan 60, dia akan mencetak nilai B. Dan jika kondisi kedua ini tidak terpenuhi, maka dia akan menghasilkan output nilai Anda C. Mari saja kita langsung coba. Di sini nilainya adalah 75. Nilai 75 itu tidak lebih besar sama dengan 80. Otomatis kode bagian ini kita hiraukan saja alias tidak akan dieksekusi oleh program dikarenakan sudah melakukan proses pengecekan dan hasilnya tidak sesuai. Nah, lanjut ke baris yang ini. Elif nilai lebih besar sama dengan 60. Kita mengetahui bahwa 75 itu lebih besar dari 60. Otomatis baris ini akan dieksekusi yang dimana program akan mencetak nilai Anda B. Dan yang terakhir, ini tidak akan dieksekusi dikarenakan kondisi di atas sudah terpenuhi. Jadi akan berakhir di sini saja. Saya akan coba run. Dan otomatis outputnya saya yakin adalah nilai Anda B. Mari kita coba. Ya, benar, nilai Anda B. Misalnya kita ubah di sini nilainya itu adalah 80 deh, 80. 80 itu sama dengan 80 kan. Di sini kondisi penambah itu jika nilainya lebih dari ataupun sama dengan 80. Otomatis outputnya adalah nilai Anda A. Oke, benar ya teman-teman. Nilai Anda A di sini kan. Baik. Dan yang terakhir di sini terdapat peningkatan kode program, yaitu gabungan logika dan juga kondisional, yang dimana di sini terdapat dua variabel, yaitu umur dan juga punya KTP, yang dimana umur itu bertipe data integer yaitu 20 dan punya KTP memiliki tipe data boolean yaitu bernilai true. Di sini ada pengkondisiannya, yang dimana di sini jika umur lebih dari sama dengan 17 dan dia memiliki KTP, maka boleh membuat SIM. Dan jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan memprint atau mencetak bagian kode baris yang ini, yaitu Anda belum boleh membuat SIM. Mari saja kita coba run. Oke, dikarenakan di sini kita memenuhi kondisi yang ini, yaitu kita memenuhi bagian umur dan juga punya KTP, maka kita boleh membuat SIM. Jika di sini misalkan kita itu umurnya adalah 16 dan kita otomatis tidak punya KTP, berarti di sini false. Oke, coba kita run teman-teman. Oke, di sini kita belum boleh membuat SIM dikarenakan umur kita masih di bawah 17 dan kita tidak memiliki KTP. Nah, gimana tuh kalau misalkan umur kita sudah 18 tapi punya KTP-nya false? Ayo, gimana teman-teman? Outputnya saya jamin adalah Anda belum boleh membuat SIM. Dikarenakan di sini kita menggunakan gabungan logika ataupun operator logika N, yang dimana keduanya harus terpenuhi baru true. Di sini kita hanya salah satunya yang terpenuhi, yaitu bagian umur, sedangkan punya KTP tidak terpenuhi. Otomatis outputnya akan Anda belum boleh membuat SIM. Oke, benar ya teman-teman, Anda belum membuat SIM. Nah, misalkan kita berandai-andai deh, umur 14,
tapi sudah punya KTP nembak. Tetap aja ya teman-teman, dikarenakan di sini menggunakan logika N, yang dimana syaratnya saya ingatkan kembali harus terjadi dua kondisi true. Oke, Anda belum membuat SIM. Semisalkan kita di sini mengubahnya menjadi OR. Oke. Jadi di sini itu kondisinya akan dilakukan jika salah satu kondisi terpenuhi. Jika umur kita lebih dari 17, misalkan 18 dan punya KTP-nya di sini false, maka program akan menghasilkan Anda boleh membuat SIM. Di sini kita coba ya teman-teman. Nah, di sini sudah 18, punya KTP-nya false, dan di sini menggunakan logika OR. Oke, kita coba run. Oke, Anda boleh membuat SIM. Nah, kenapa ini bisa membuat SIM? Dikarenakan di sini kita menggunakan logika OR yang dimana nilainya akan bernilai true jika salah satunya terpenuhi. Sedangkan logika N akan bernilai true jika keduanya terpenuhi. Baik, di sini juga terakhir sebelum penutup saya akan mencoba mengandaikan umur kita 13 tapi kita sudah memiliki KTP. Ya sebagai analogi aja ya, yang dimana salah satu kondisinya sudah terpenuhi saja di sini. Kita coba run. Oke, Anda boleh membuat SIM dikarenakan saya ingatkan kembali lagi salah satu kondisinya terpenuhi yaitu punya KTP bernilai true walaupun umurnya belum lebih dari ataupun sama dengan 17. Baik, sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.